Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita langsung saja ke materi yang kedua pada hari ini. Insyaallah materi kita yaitu Ustadz Teguh Azhar Ibrahim LC yang akan menyampaikan tentang kadar nafkah, kadar dalam memberikan nafkah, khususnya para suami. Ya, insyaallah beliau akan sampaikan materi tersebut. Sedikit informasi tentang beliau. Beliau berasal dari PD dan pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan sudah banyak berkeliling, ya, berdakwah. Bahkan terakhir beliau berdakwah di Australia. Ya, insyaallah banyak pengalaman yang insyaallah kita akan dengarkan dari beliau. Dan saat ini beliau aktif di Forum Dakwah Perbatasan Aceh. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah dari kami karena waktu juga sudah lewat 10 menit, kepada Ustadz Teguh Azhar Ibrahim LC kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, ada waktu kita sekitar 50 menit, ya. Dan saya lebih suka diskusi. Jadi sebenarnya yang mau kita sampaikan itu simple aja. Cuma kayak orang buat penelitian lah, metode dan macam-macam, kesimpulan kan sedikit saja, ya. Gitu juga. Baik. Sebelumnya saya ingin tanya, kenapa depan kosong? Nggak ada apa? Mungkin tadi ada monster, enggak kan? Ya, baik. Ini kalau yang kita topik lebih ke fikih, ya, fikih mengenai berumah tangga ini, dan ini hanya bagian kecil saja yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, dan yang non muslim ya sesuaikan saja, ya. Saya kira kalau sifatnya muamalah itu di semua agama itu punya konsep, kalau tidak orang berkelahi terus. Baik, ini judul materinya itu kadar nafkah wajib suami. Jadi berapa jumlah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri, ya. Ini berkaitan, pasti kalau saya tanya berapa mestinya, berapa? 10 ayam agar mau kasih 10 ayam. Sebelumnya saya mau tanya, benarkah finance sumber rusuh dalam keluarga? Masalah uang ribut terus, benar nggak? Benar? Nggak benar kan? Benar. Tapi kata Ustaz Khairuddin kemarin ada berapa? 13% itu faktornya ekonomi, ya, akibat perceraian. Ini sebenarnya segala sesuatu itu, kebetulan saya lulusan filsafat, jadi mungkin lebih banyak berbicara secara akal, ya. Kalau kita ingin merubah hidup, itu mulai dengan merubah cara berpikir dalam melihat sesuatu. Kalau kita melihat orang, keluarga, terutama yang keluarga muda, melihat keluarga itu masalah how much money you have, ya, masalah. Jadi ada suami yang orang lain gajinya lebih besar, nengok ke kanan, nengok ke kiri, ya. Nah, saya mau nanya juga, ini dipegang oleh kebanyakan ibu-ibu, ya. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Betul seperti itu? Yang keras, betul nggak? Bapak-bapak setuju? Ya? Ini serius saya tanya nih. Bapak setuju? Setuju. Berarti semuanya setuju? Saya nggak setuju.
Karena ini salah satu sumber masalah, ya. Ketika seorang istri beranggapan uang suami itu adalah uang istri, sehingga intervensi seorang istri terhadap pemasukan suami itu besar sekali. Saya dulu pernah bekerja di Palang Merah Kanada sebagai HRD, ya, mengurus gaji, payroll. Ada orang yang nomor rekeningnya itu nomor rekening istri. Peraturan nggak membolehkan, harus nomor rekening sendiri. Jadi kata yang bersangkutan, Pak, daripada saya cerai ribut, ya udahlah, itu peraturan di adjust sedikit maksudnya. Ya sudah, ya kan? Ya sudah. Artinya walaupun dia sampai hari ini saya kira masih bertahan, gitu ya. Ini menimbulkan masalah. Sehingga seorang istri begitu melihat dari keluarga suami datang, ini apalagi mau minjam, mau apa, ini kan sudah menimbulkan rasa tidak nyaman di hati suami dan juga di keluarga besar suami, ya. Ini karena ternyata peserta ini setuju semua, ya sudahlah, tidak apa-apa kalau setuju seperti itu. Tapi hukumnya tidak seperti itu. Hukumnya tidak seperti itu. Istri itu punya otoritas, dia mengelola uang sendiri. Suami juga punya otoritas mengelola uang sendiri. Karena seorang suami, ya nanti yang keduanya kita bicarakan, dia memberi nafkah itu bukan kepada istri saja. Dia punya tanggung jawab memberi nafkah kepada, kalau dalam fikih disebutkan, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada saudara perempuannya. Coba ingat urutannya, ya. Kepada ibunya, kepada bapaknya, ya, kepada saudara perempuannya, kepada saudara laki-lakinya, kepada keponakannya. Ini mungkin nggak pernah dengar, tapi Islam fikih itu membicarakan tentang itu. Jadi ketika Anda diminta oleh saudara atau diminta oleh ayah, diminta oleh ibu, minta, terutama ibu dengan bapak. Kalau mengatakan seorang bapak bilang sama anak laki-laki, telepon nak, bapak mau pinjam uang dulu 1 juta. Anaknya jawab, baik pak, kapan bayar? Itu anak kurang ajar. Karena hadis, ya, seorang sahabat itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya punya anaknya, punya kebutuhan. Ini terjadi pada zaman ini hadis, gitu ya. Mengeluh pada Rasulullah, bapak saya minta duit sama saya bahasa sekarang. Kata jawab Nabi, anta wa maluka liabik. Kamu, harta kamu milik bapakmu. Gimana bu mau bilang uang suami, uang istri? Tidak bisa bu. Ini menimbulkan rusuk. Ya. Ada nanti kok tanya rendah sekali bicara. Baik. Satu persepsi yang juga bikin rusuh, ya. Alhamdulillah, ibu ya nyaman. Kamu tanya kewajiban istri terhadap suami. Masak itu kewajiban apa bukan? Bukan. Cuci pakaian? Bukan. Bersihkan rumah? Bukan. Urut badan lagi capek? Bukan. Siaga di ranjang? Iya. Kok satu? Padahal sebelum menikah, ya saya kan pernah menikah juga, sekarang sudah menikah, ya. Ketika sudah di suami nanti pulang ke rumah sudah siap dengan makanan, rumah bersih, kalau capek diurutin sama istri, dibuatkan teh dan sebagainya. Itu saya setelah menikah, rupanya itu tidak ada. Ya, sampai hari ini saya masak sendiri. Kalau istri nggak ada di rumah, ya, dengan istri guru, saya masak sendiri. Dan ketika saya bilang sama istri saya, masakan saya lebih enak, dia nggak bisa terima. Ya. Bahkan ketika di Australia, saya lihat kasihan ini yang sedang kuliah, dia
untuk kopi pagi saja itu beli roti itu $5, tambah kopi $3 menjadi $7, kan besar itu. Saya ajarin bagaimana makan enak hanya dengan $2. Nah, saya ajarkan. Mau nggak saya ajarin? Kelas lain nanti. Ini ternyata cuma satu kewajiban seorang istri terhadap suami, cuma satu itu. Padahal ini karena kalau ini mungkin tidak apply ya, karena dua-duanya bekerja keras gitu ya, bekerja keras untuk menghidupi. Tapi nanti balik lagi, untuk apa berkeluarga? Untuk apa kita hidup? Ya, itu harus selalu ditanya itu. Ketika terjadi kelelahan, ketika terjadi cekcok dan sebagainya, pertanyaan kenapa ini? Apa background? Apa maunya kita untuk apa kita lakukan semua itu perlu tanya. Untuk keluarga perlu tanya seperti itu. Kok nggak gerak loh? Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk bab selanjutnya, kita relax sebentar. Tolong nyanyian Serambi.
Baik, lagu ini bagi saya menarik. Bagaimana seseorang memposisikan sebagai suami, ya, memposisikan diri, keluar pagi balik petang. Jadi kebetulan waktu saya pulang dari Phnom Penh di musala KL itu airport, lihat saya kurang yakin apa betul apa enggak. Saya bilang keluar pagi. Dia bilang. Jadi masih hidup orangnya, penyanyi itu. Kemudian kewajiban suami terhadap istri. Istri kan cuma satu yang wajib tadi, ya. Ini suami. Kasihanlah yang sama suami. Banyak sekali kewajiban. Pertama, tempat tinggal, betul enggak? Yang kedua, makan minum, pakaian, betul. Perawatan kesehatan dan obat-obatan, betul. Nah, ini dalil mengatakan kewajibannya, ya. Waskinuhunna min haitsu sakantum min wisdikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna, ya. Yang diperintahkan untuk seorang suami itu memberi tempat tinggal di mana dia tinggal, ya. Artinya kemampuan suami kalau dia tinggal di gubuk, ya harus siap menerima. Tinggal di rumah bertingkat-tingkat pun harus siap menikmati. Kemudian wala tudarruhunna, jangan merepotkan, membuat dia sulit perempuan, ya. Suami jangan menyulitkan perempuan, ya, ditudaiku, untuk menyempitkan hidupnya, tidak boleh. Ini kan perintah sangat umum. Orang kalau sudah dikasih makan, kalau sempat kasih tempat tinggal, terus ya kewajiban dikasih makan. Kemudian wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya, ini perintah kepada anak-anak. Arti kalau sudah ke anak, ya ibunya ikut. Rizquhunna wa kiswatuhunna, selalu disebut rizqun di sini berkaitan dengan makan, ya. Kemudian kiswah, pakaian. Sebelumnya disebutkan tempat tinggal saja, ya. Di sini disebutkan ada makan, kemudian ada pakaian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rasulullah mengatakan bagi untuk mereka, untuk istri, tanggung jawab suami itu adalah makannya, kemudian pakaiannya, bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya sebatas kemampuan, tidak bisa dipaksakan, ya, sebatas kemampuan. Kalau misalnya seorang istri dia punya uang, suami hanya bisa membeli baju yang harga 100.000 misalnya, sementara istri itu menginginkan yang harga 1.500.000, tidak boleh dipaksakan, ya. Terima apa adanya. Jadi dulu menarik, ada Zainuddin MZ bilang begini, seorang istri yang baik, ya, suami yang baik. Suami ini biasanya tidak begitu pandai berpakaian, ya. Saya tidak tahu pakaian apa, mana yang bagus, saya tidak. Pokoknya kalau sudah saya pakai enak saja, begitu saja, sudah cukup. Itu kebanyakan laki-laki. Ada juga laki-laki yang model, tahu dia bagaimana memilih kepada istrinya, ya. Ini yang seperti ini, yang seperti ini. Tapi kebanyakan tidak tahu. Dia dibawa, dia lihat bagus menurut matanya, sampai ke mata istri, aduh kainnya tidak bagus, jahitan tidak, macam-macam lah. Kata Zainuddin MZ, katanya begitu suami bawa baju yang tidak bagus, bilang, oh bagus sekali ini, pakai terus yang malam 24 jam, ya. 3 bulan udah sobek. Jadi cara mengatasi, jangan bilang ini balik baju aja nggak paham apa sih itu ribut, itu rusuh, ya. Itu jadi terima semacam itu, ya. Kemudian wa'an Muawiyah al-Qushairi qala qultu ya Rasulullah SAW ma haqqul zawjah ahadina alaihi, ya, apa hak seorang perempuan di antara kami, kalau hak seorang istri, ya, an tut'imaha idza ta'imta, beri makan kalau kamu makan, nah. Wa taksuha iza iktasaita, kamu beri pakaian
kalau kamu berpakaian. Lalu pertanyaan dibalik, kalau dua-duanya nggak punya pakaian boleh enggak? Ya nggak boleh, diusahakan. Ini menjadi kewajiban seorang suami untuk menyediakan pakaian. Nggak boleh seorang suami membiarkan istrinya keluar pakai baju jahitan nggak cukup misalnya kan, atau baju nggak cukup bahan, cuma selutut saja misalnya kan, atau segini saja. Itu nggak boleh suami seperti itu ya. Harus membeli baju yang sempurna ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, ya. Seperti itu. Kemudian wala tadrib wajhah, jangan pukul muka ya. Wala tuqbih, jangan dijelek-jelekkan. Kemudian wala tahjur, jangan diusir illa fil bait, kecuali di rumah ya. Tidak boleh, di sini disebutkan tidak boleh memukul di muka. Terus mukul tempat lain boleh? Boleh? Enggak juga gitu kan. Jangan, terutama jangan pukul di muka. Tapi kalau lagi lewat di dapur, istri lagi masak di pantatnya mungkin nggak apa-apa. Kenapa disebut secara khusus tidak boleh dipukul di muka ya? Secara khusus tidak boleh dipukul di muka. Orang kalau kena di muka, apalagi misalnya sampai lembam ya, atau sampai merah, luka dan sebagainya, itu panjang kali urusannya ya. Mungkin dia sudah melupakan ketika kena tampar misalnya, tapi jangan biasakan itu, tidak boleh pukul dimanapun, kecuali yang tadi itu, tidak boleh pukul istri ya, tidak boleh. Tapi ketika dipukul di muka, apa yang terjadi? Dia pagi ingin bersolek, lihat lembam, tambah marah. Sore mau bersolek lagi, lihat lembam, tambah marah lagi. Jadi dalam hati dia bilang, suami dasar, pulang nah. Nanti sore pulang lagi. Jadi bertumpuk kemarahan itu sehingga mengganggu keluarga. Bukan itu saja, ada keponakannya datang, dilihatnya ceknya, makwanya atau apa itu. Kenapa sama cek? Tuh Omo itu, dia pulang dicerita sama ibunya, itu makcik ditampar sama suaminya. Terlibat orang lain kan? Apalagi kita seorang ayah ya terhadap anak perempuan, itu malaikat, nggak boleh kena. Rame. Makanya Rasulullah mengatakan secara jelas jangan memukul di muka. Kemudian jangan juga, perempuan tuh pasti senang dipuji, betul enggak? Oh cantik kali, macam siapa gitu ya, wajahmu macam rembulan, padahal bulan itu lubang-lubang ya. Tapi senang dibilang gitu ya, dipuji-puji suami. Itu bagian dari rezeki yang harus diberikan. Kemudian kalaupun bertengkar, jangan nyanyikan lagu dulu, pulangkan saja, tidak perlu itu ya. Ya di rumah kalau marah mungkin sementara, udahlah kamu tidur di kamar sebelah sana semalam saja, besok sudah saling membutuhkan. Kemudian sekarang ternyata perobatan dan obat-obatan ya, ada perobatan dan obat-obatan, ini paham ini para dokter ini. Zahaba jumhur fuqaha minal mazhab arba'ah, pendapat 4 ulama ya, 4 mazhab ini, illa anna zauja la yajibu alaihi nafaqah hilat suwad dawa li zaujati ya. 4 pendapat ulama mengatakan ya, Imam Syafi'i, Maliki dan sebagainya, bahwa seorang suami tidak ada kewajiban memberi nafkah untuk mengobati dan berobat-obatan. Pernah dengar sebelumnya? Yang tahu apa? Kalau sakit menjadi kewajiban suami. Ternyata fikih 4 mazhab ini mengatakan tidak seperti itu. Berbicara hukum
hukum fikih, dia kalau sudah kewajiban tidak mampu dipenuhi, maka hukumnya apa? Dosa. Logikanya seperti ini, tidak bisa dipenuhi, dosa. Nggak seorang suami tidak sanggup kasih baju untuk istrinya yang sempurna, ya, hukumnya apa? Dosa. Tidak bisa kasih makan kepada istri dan keluarganya, hukumnya apa? Dosa. Nah, di sini ternyata obat-obatan menurut 4 mazhab itu tidak menjadi kewajiban, ya. Kenapa? Wa minhum man alala zalika bi annahu laysa minal hajat daruriyah al-muqtadah bal huwa amr tariq, ya. Karena ini menurut mereka berpendapat bahwa ini bukan keharusan yang mutlak, ya. Ini hanya persoalan emergensi. Logikanya seperti ini. Ada penyakit yang sembuh dengan 15.000? Ada sakit gigi, datang ke depot obat dikasih 15.000 selesai, ya. Ada penyakit yang bisa sembuh dengan 2 miliar? Ada, ya. Maaf, saya tidak merendahkan profesi, ya. Seorang tukang becak sakit, dia istrinya kena kanker misalnya, atau suatu penyakit yang harus dioperasi sampai 2 miliar, tidak tanggung oleh BPJS. Secara hukum jadi apa ini? Dosa dia, ya. Kalau dia tidak bisa menyediakan 2 miliar, maka hukumnya apa? Dosa. Ini logika fikih, ini hukum Islam. Apa yang terjadi selama ini kok? Misalnya, ya saya lah, begitu istri saya, kenapa pusing? Saya bawa ke rumah sakit, ya. Anak saya sakit, enggak, saya bawa ke rumah sakit. Saya tidak mempersoalkan, oh maaf istri, sakit apa? Saya sakit kepala, oh masuk ini tidak masuk dalam kewajiban. Tidak ada seperti itu, ya. Semua kita yang laki-laki, begitu istri kita sakit, tidak bicara soal fikih, ya. Kita angkat, kita cari uang tidak ada di rekening, pinjam sama kawan untuk mengobati istri. Ini menjadi suatu yang lazim, ya, everywhere. Bahkan orang tidak beragama pun, kalau dia percaya ada perkawinan, dia akan melakukan hal itu, suatu yang insting manusia lakukan itu. Makanya tidak selamanya berbicara soal konfikih dalam menyelesaikan masalah hubungan suami istri. Jadi jangan sampai selesai dari kelas kita ini, pulang ke istri ternyata ngobat itu bukan kewajiban. Sejak sekarang saya nggak mau lagi, tidak juga seperti itu, ya. Begitu juga yang istri, ternyata memasak bukan kewajiban istri, saya tidak mau lagi, tidak juga seperti itu, ya. Karena ada hal yang kita lakukan, fikih melepaskan itu kepada kita, sebuah adat, sebuah kebiasaan. Karena kalau fikih menyentuh masalah itu menjadi dosa bagi yang tidak sanggup melakukan. Ibu-ibu, saya tanya, selama ini saya yakin walaupun sesibuk apapun masih suka ibu masak di rumah, betul nggak? Betul. Ada nggak ketika masak itu menurut imam mazhab? Kan nggak ada, ya? Masak terus. Suami pulang, wah, dihidangkan. Jadi suami pun harus paham kita, ini bukan kewajiban dia. Begitu ditaruh di atas meja, kalau telur, bahkan telur mata sapi itu, ya. Waduh, ini luar biasa, enak sekali ini. Nggak seperti biasanya, digigit sedikit asam betul rupanya, asin, ya. Nggak usah bilang, gimana bang? Enak, paling enak lah, ini paling enak di dunia. Ya, puji-puji seperti itu. Jangan dibilang, oh kayak telur buaya. Tersinggung. Itulah menimbulkan sesuatu di luar fikih, adat, ya, menambah cinta. Ya. Baik, kemudian oleh Imam Syafi'i rahimahullah fil dalam kitab al-um, ya. Wa laysa 'ala rajulin ayyadha li imra'atihi wa la yu'adda 'anha ajrun tabib wala hijab, ya. Kata Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban seorang laki-laki
itu berkorban, yadhabnya berkorban ya, untuk istrinya, dan dia tidak juga ada kewajiban yu'adda ala ajrul tabib, membayar upahnya dokter wala hijab, dan juga orang yang di hijab ambil darah itu. Ini hukum fikih. Hukum fikih ya. Kalau sepintas saya bilang, oh tak betul tu, betul ya, betul. Kada, saya ulangi lagi, fikih kalau bicara wajib tidak disempurnakan menjadi dosa ya. Tidak semua suami mampu membayar upah dokter. Nah, dokter itu yang spesialis, nanti semua spesialis. Duduk senyum-senyum, sakit apa pak? Nah, dah 150 kan ya. Tukang becak dari pagi sampai sore, sampai paginya lagi belum tentu dapat dia 150. Maka fikih melepaskan ini. Kalau ini masuk dalam fikih, yang bisa bayar cuma ini para spesialis yang masuk surga. Pada surga untuk semua. Kemudian kosmetik. Kosmetik. Ini kira-kira kewajiban suami bukan? Saya pernah ada pengajian, saya bawa masalah seperti ini, kata ibu-ibu, Ustaz ya, mulai setelah pengajian ini Ustaz jangan datang lagi ke sini. Suami saya nggak boleh ikut lagi pengajian Ustaz. Karena apa? Mereka sudah meyakini ya, kosmetik itu menjadi apa? Kewajiban suami. Itu kosmetik, bapak-bapak. Itu untuk ini saja. Seluas tapak tangan ini di sini, itu bisa 3 juta sekali naik itu. Betul nggak? Ya? Kalau ini minta rembes ya, itu minta rembes. Jadi wadhafa ba'dal fuqaha ma tuzayyinu wa tajmal biha zawjah wa tudhin taruh minyak-minyak itu ya. Bi fi sya'riha, di rambutnya, di kepalanya, itu juga bukan kewajiban. Jadi seperti saya sampaikan, kan biasanya ibu-ibu itu kan langsung kan, Ustaz, kalau kami nggak dikasih uang untuk kosmetik jadi jelek, nanti suami benci juga sama kami. Saya bilang, saya spontan saya bilang, kalau ada istri macam ini cari yang lain. Saya bilang, oh tambah ribut. Tapi kemudian saya sampaikan, Bu, sebelum kami laki-laki memang kita ini ketika kita umur 20 tahun kita menginginkan istri kita cantik dan muda kan. Setelah 30 tahun juga cantik dan muda, 40 tahun masih juga cantik dan muda ya, setelah 50 tahun cantik dan muda. Itu suami maunya seperti itu. Tapi kami juga suami ini sadar ya, itu tidak akan terjadi. Karena kita pun yang laki-laki ini dari hari ke hari tambah tua, nggak tambah muda kan? Menerima kondisi secara fisik istri. Apa yang membuat hubungan suami istri itu kuat bukan masalah kosmetik itu, tapi lebih ke apa? Muamalah. Saya bilang, Bu, bukan masalah kosmetik, bukan masalah cantik, tapi muamalah. Bayangkan istri cantik sekali, tapi gaya komunikasi dengan suami apa? Mengeri kita dengar, nggak usah saya ucapkan lah ya. Mana betah suami di rumah? Walaupun cantik sekali gitu. Ya, cantik kan lagi-lagi nanti balik ke sifatnya apa istilahnya itu. Saya melihat seseorang yang cantik beda dengan bapak kan? Itu apa istilahnya? Relatif. Kalau yang jadi ratu kecantikan dunia itu sepakat nggak kita cantik itu? Ya, nggak juga. Ya, jadi artinya di dalam relatif itu ada yang objektif juga, ya kan? Cuma kita kembali sebagai suami istri balik kepada logika yang sehat, ya. Apakah, misalnya contoh paling sederhana, ya, kita pulang ke rumah berantakan, piring nak dan cuci, anak sudah nak mandi, sudah dari pagi sampai sore, macam-macam, kayak kucing dalam rumah macam-macam. Itu rata-rata suami akan menyalahkan siapa? Istri. Itu salah apa benar?
Salah. Ya. Yang benarnya, walaupun masih capek, kalau capek tidur sendiri, tidurlah sebentar, setelah itu bantu bersihkan. Apalagi kalau suami istri ini bekerja, ya, pahamilah pasangan kita. Kemudian qala Mawardi tastahiqu fi nafaqati ala zawjin ma tahtaju ilaihi min dhuhni litarji sya'raha, ya, wa tadhin jasadaha i'tibaran bil 'urf wa anna min huquqihi 'alaihi isti'mal zinah allati tad'u ila istimta' biha zalika maqabir bi 'arfil bilad. Ini kata Mawardi. Mawardi ini beliau lebih seperti fikihnya ke fikih negara, ya. Kata beliau pantas, tastahiqu, bukan kewajiban. Pantasnya seorang suami itu memberi kosmetik lah secara umum kepada istri. Kenapa? Logikanya kalau istri cantik, ya dia matanya tidak kemana-mana lagi. Itu logika yang dibangun oleh Mawardi, ya. Ini logika pendapat beliau Mawardi sendiri. Tapi faktanya apa betul seperti itu? Enggak kan? Itu bintang-bintang film, ya, selebriti itu cantik-cantik sekali. Saya tahu juga kalau itu cantik, ya. Tapi habis 2 bulan menikah, menghabiskan miliaran untuk pesta, kemudian apa? Cerai, ya. Artinya ini pendapat Mawardi ini kan berlawanan dengan fakta umum, ya. Nah, kesimpulannya ya tidak ada kewajiban untuk kosmetik untuk istri. Saya minta maaf ya kepada non muslim ini, kenapa harus saya tampilkan bahasa Arab, ya. Karena ini apa istilahnya, kita Islam itu sesuatu itu harus berdasarkan dalil, ya. Yang saya sampaikan ini dalil, ya. Dalil baik dari hadis, Quran maupun pendapat ulama. Amma ma'ada dzalika minal kamaliyat kal jawal wa komputer wa hulwa wal masruf asy-syahri fala yajib. Ibu sekalian, ya. Anda boleh minta, misalnya lagi pendidikan, komputer enggak ada, laptop enggak ada, telepon suami, tolong kirim saya laptop atau uang untuk laptop. Boleh, tapi ingat itu bukan kewajiban, gitu, ya. Kemudian begitu juga dengan kendaraan, ya. Kemudian yang menarik lagi, uang bulanan. Uang bulanan, kalau menurut yang sudah berkeluarga siapa? Sudah. Uang bulanan kira-kira itu kewajiban suami? Ya. Ternyata itu dibilang enggak. Ya. Ini kan terkejut sekarang ini. Ini enggak betul nih Ustaz, kita tunggu di luar. Ya. Makanya saya tampilkan dalam bahasa, di foto ini, jangan-jangan Ustaz ini nipu kita. Ya. Ternyata enggak. Uang bulanan itu bukan kewajiban suami. Ini Bu sudah mulai protes nih. Enggak. Bukan. Nanti kita lihat lagi berapa ininya, ya. Kemudian madama zawjakum biha wajib alaihi minan nafaqah. Ya, selama kebutuhannya itu dicukupi, itu tidak ada kewajiban uang bulanan. Terus kalian, kita hidup di zaman dan kita bangun filsafat itu. Kita sendiri yang bangun filsafat, ya. Uang itu segalanya. Kalaupun orang mengatakan uang itu bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Itu yang dibangun kan? Siapa yang bilang itu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Siapa filosofnya? Nggak tahu. Karena kalaupun ada filosof yang bilang seperti itu, dia akan menarik lagi pendapatnya itu. Ya. Berbicara tentang satu konsep itu dia global, harus bisa dipakai oleh semua orang, ya. Mungkin sekarang bisa lihat di YouTube orang yang tinggal di Timur Tengah, ya, apakah di Yaman, di Saudi dan sebagainya. Ada sebagian orang Badui itu, mereka masih lebih suka tinggal di gunung-gunung, di bawah-bawah gua batu, itu lebih senang, nggak mau pindah ke kota, ya. Apakah mereka nggak punya duit? Punya duit, ya. Mereka bertani, punya hasil. Bahkan untuk kendaraan saja Toyota 70C, ya, kalau nggak salah harganya di sini sekitar 3 miliaran, ya. Mobil gerobak itu yang mereka bawa itu 3 miliaran, 2,5 itu 70C, gitu, ya. Kalau gaji syahrian, ya,
apa uang harus ditransfer tiap bulan kepada istri atau diberikan cash kepada istri, dan mereka nggak beri. Berarti dosa kan? Dosa mereka. Nah, ternyata fikih itu luas ya. Nggak ada kewajiban. Tapi dengan truk itu, Toyota 70C itu, dia bawa pulang gandum, dia ulang semua kebutuhan dicukupi, selesai. Bukan masalah amount, ya, bukan masalah angka. Jadi ketika memang sulit menyelesaikan, makanya kalau ada konflik, ya di kompleks saya bilang, tempat saya tinggal, ada konflik keluarga, Ustaz, ini begini, oh, udah suruh bawa ke KUA aja, saya nggak mampu sih bilang, ya. Karena KUA juga nanti akan ditransfer apa ke mahkamah syariah. Ruwet, ya. Untuk menyelesaikannya apa? Ruwet. Ustaz, suami saya sudah di Malaysia sudah 10 tahun nggak pernah kirim duit. Bagaimana? Aduh. Ya. Padahal ditinggalkan tempat usaha, ditinggalkan kendaraan, ditinggalkan macam-macam. Saya nggak tahu suaminya apa, udah kawin lain di sana, nggak tahu saya. Ya. Kalau datang ke rumah kita cari solusi, apa yang kita mau selesaikan? Rumit, ya. Biar KUA juga nolak, dikirim ke mahkamah syariah. Kalau mahkamah syariah nolak juga, tak mana, nggak tahu saya. Ya, begitu juga. Kama yujibu alaihi ayusafir ma'aha wa taqaf safara alaihi li'adam wujud mahram laha. Jadi tidak ada kewajiban. Makanya kalau ibu sekalian, kalau saya merantau selama 20 tahun, ya, 5 tahun di Jogja, 12 tahun di Mesir, 2 tahun di Australia, 1 tahun di Malaysia, totalnya 20 tahun. Umur 50, jadi hampir setengah lebih saya di luar. Ketika menikah, ya, padahal orang Jogja cantik, orang Mesir apalagi, ya, dan sebagainya. Ternyata ketika menikah jaraknya dengan rumah saya 500 meter, ya. Dan ketika pulang, saya ada rencana dengan orang Chechnya dulu, nggak jadi, hanya karena ibu nggak setuju. Orang Malaysia nggak jadi, karena ibu nggak setuju. Begitu pulang, saya sampai di Jakarta, kebetulan ibu meninggal. Sampai saya ke rumah setelah 7 hari, kakak ipar bilang begini, Azhar, dulu sebelum meninggal mama wasiatkan kamu menikah dengan sebulan. Saya bilang siap, selesai. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Secara logika saya taat sama orang tua, sama ibu, dan itu ada keberkahan, ya, keberkahan. Yang kedua, kalau saya menikah dengan orang Mesir, tiap tahun dia pasti minta pulang. Ya. Secara kewajiban, tidak ada kewajiban saya mengeluarkan duit beli tiket istri pulang. Tapi secara hubungan, apalagi orang Mesir, digepuk gitu. Seperti itu. Fleksibelnya fikih, ya, tidak ada kewajiban. Misalnya kalau belum menikah, kalau sudah menikah, ya sudah jalani saja, gitu, menghormati, menghargai, memahami, berkorbanlah. Misalnya kalau kebetulan suami istri beda suku, geografisnya jauh dan sebagainya, ya sudah risiko, take it, ya. Itu. Tapi kalau belum menikah, saya nggak bilang seperti saya, nggak mesti. Tapi ada bagian harus dipikirkan. Ini karena calon-calon spesialis semua, ya nggak ada masalah secara keuangan, ya. Nah, tapi kalau istrinya dari Antartika, pusing juga tuh. Walaupun banyak duit, ya, ya, itu tidak ada kewajiban. Kemudian menyelesaikan, ini kan sudah paham secara umum, ya, masalah ini. Menyelesaikan masalah dalam keluarga, ya, jangan baik dari suami ataupun istri itu mengambil posisi apa? Fikih. Jangan. Tapi ambillah posisi cinta. Because I love you, my darling. Ya. Orang kan ada sekali-kali romantis lah sama suami. Oh, my darling, you make very big sacrifice for me. Why? Because I love you. Ada enggak? Nah, ya, seperti itu. Tentang persis juga orang laki-laki ini enggak semua. Ya, kalau kita dengar pembicaraan gitu, ya, ya. Kalau duduk bahkan sudah berumur, ya, bicaranya apa?
kawin lebih dari satu. Ayatnya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa dan seterusnya. Yang ujung ayat itu dia lupa, nggak hafal dia kan. Waidah, nah. Itu dipotong itu, entah sengaja dipotong atau lupa. Hanya berbicara soal fikih. Jumlah istri itu kan fikih, ya. Jumlah istri maunya 4, mampu enggak? Kalau enggak mampu jangan dipaksa. Kalau mampu, ibu-ibu jangan ditolak suaminya menikah lebih dari 1. Setuju? Ibu sekalian, tapi topiknya bukan masalah apa poligami ya. Ada satu ceramah dari seorang ustadz dari Mesir, saya dengar di YouTube ya. Kata beliau 140.000 sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW ya. Tidak seorang pun di antara mereka itu yang istrinya 1. Setuju nggak, Bu? Kalau nggak setuju nggak masalah, itu sejarah ya. Nggak ada satunya. Kemudian pikirkan sisi lain. Saya nggak mengajak ke situ. Saya juga istri saya 1. Nggak ada rencana ramah. Ya. Kata beliau, setiap malam orang tua di Mesir, gitu ya, yang anak perempuan umur sudah 30 tahun, 35 tahun, bantalnya basah. Karena apa? Menangis, mengingat anak-anaknya yang masih memilih hidup bujang. Apapun seorang ayah terhadap anak perempuannya, first love, ya, cinta pertama yang tidak akan pernah terlupakan. Jadi kalau sudah ada rencana menikah saja ya, yang bikin orang tua sedih. Tapi sekarang nggak boleh menikah tapi nggak boleh punya anak ya. Gitu. Kemudian dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu qala iza anfaqa rajulun ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibu kana lahu sadaqah. Terus kalian, ini hadis ini yang terakhir ini ucapan dari about love ya. Jadi kalau seseorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya ya, yang dia usahakan, itu disebutkan itu sedekah. Ada kewajiban ya, tapi secara keseluruhan adalah sedekah. Berapapun jumlah yang Anda berikan kepada istri, itu adalah sedekah. Kemudian saya mau bertanya, ini masalah juga yang sering terjadi ya. Dua-duanya punya pemasukan dengan keyakinan yang tak berdasar uang suami, uang istri menimbulkan masalah ya. Ada satu keluarga saya kenal baik, orangnya baik, laki-laki ya. Dia pegawai negeri, baru saya pulang dari Mesir lagi sibuk-sibuk. Dia ambil semua uang ya, sehingga dia hanya entah punya sisa sedikit saja dari gajinya ya, untuk bangun rumah. Istrinya seorang manajer di salah satu BUMN ya. Dia pegang itu uang suami, uang istri ya. Apa yang dia lakukan? Dia nggak mau uang ini belanja di rumah, nggak mau dia, karena dia menganggap itu kewajiban suami ya. Lalu kan gajinya besar ya, suami udah nggak ada apa-apa lagi ya. Apa yang dilakukan oleh istri? Dia ambil uang, dia foya-foya beri ya. Kebutuhan perempuan kan besar ya, macam-macam ya. Yang lebih sedih lagi, dia beli sebuah mobil Avanza, waktu itu masih baru, dikasih ke keponakannya. Sementara anak-anaknya diantar oleh ayahnya bolak-balik ke sekolah. Ada entah 4 entah 5 anaknya. Ini nak mikir nih, ya, nak mikir. Ibu sekalian, ya, ada satu kaitan kuat ya, dalam Islam ini. Seorang istri
tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ini sepakat enggak? Sepakat. Ya. Selama ini ibu-ibu pernah dilarang nggak oleh suami untuk bekerja? Malah didorong. Kira-kira zalim nggak? Ketika kita izin itu, ya, dia keluarkan, kita bekerja menghasilkan banyak uang, lalu kita kembali kepada konsep awal, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Zalim enggak? Zalim. Ini yang sering jarang diungkapkan, efek dari perceraian. Yang saya kenal tadi cerai akhirnya. Syukur anaknya sudah besar. Cerai, orangnya baik sekali. Tapi dengan kasus semacam ini kita sayangkan. Baiklah. Ini juga yang mungkin ibu-ibu tidak bisa menerima, ya. Nafkah ala zaujah tuqdaru hasbu hal az-zauj fi asr wal yas. Nafkah seorang suami terhadap istri itu tergantung pada kondisi suami, dibagi dalam keadaan lapang atau sulit secara ekonomi, ya. Dalilun ala hadza qaulullah azza wa jalla liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, ya, sayajalullahu ba'da usrin yusra. Ini hak Quran, ya, mengatakan bahwa hendaklah liyunfiqu, memberi nafkah bagi yang punya kelapangan sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataallah. Barang siapa yang Allah anugerahkan rezeki, maka dia berinfak seperti yang diperintahkan Allah. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jangan, Allah mengatakan Allah tidak, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak membani seseorang kecuali ma ataha, yang Allah berikan kepada dia. Sayajalullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadi setelah kesulitan itu kemudahan. Ya, ini ingat, nanti bisa dilihat kembali ayat ini. Kemudian ini pendapat Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh para imam yang lain. Bagi yang lapang tiap hari itu 2 mud. Berapa 2 mud? Cari di Google. Ya, 2 mud itu bagi yang kaya itu tidak lebih dari 1,5 kilo. Kalau seorang suami dia sudah bawa beras 1,5 kilo, kurang kita, ya, bawa roti ke rumah setiap harinya, dia sudah lepas. Tapi kalau kurang dari itu, hukumnya apa? Haram. Ibu-ibu pasti protes. Masa sudah zaman seperti ini cuma 1,5 kilo dibawa beras setiap hari? Tidak disebutkan ikan di situ, tidak disebutkan minyak dan sebagainya, disebutkan cuma itu. Protes nggak kira-kira? Walaupun diam tapi tetap protes, ya. Itu Bu, ini masalah hukum, ya, masalah hukum. Dia yang apply untuk semua orang, bukan kita aja. Orang yang tinggal di gunung itu pun ini dipakai 2 mud ini. Ibu sekalian, kalau bagi ibu mungkin tidak berharga 2 mud itu, tapi di atas gunung, ya, 1,5 kilo itu sangat bermakna. Kalau hujan deras mereka nggak bisa makan apa-apa. Cuma segitu. Kemudian kalau yang sulit, ya, itu 1,5 mud, tidak sampai ya sekitar sekiloan lah, gitu, ya. Ini ada dalam Subuh Salam Syarah Bulughul Maram bab nafkah. Jadi saya berdasarkan dalil. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk merubah cara kita berpikir berkaitan dengan keluarga. Solusinya adalah solusi cinta. Jangan setiap pasangan berdiri di fikih seperti orang laki-laki yang berdiri tentang kawin 4. Kedepankanlah cinta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Teguh Azhar Ibrahim RC yang telah menyampaikan tadi tentang kadar dan nafkah. Ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita coffee break yang pertama. Ada yang ingin bertanya? Tuh, 2 orang penanya, ya silahkan. 1.
Terima kasih. Saya Rian dari Prodi Ilmu Bedah. Sedikit Ustadz, mohon berbagi cara pandang. Ada sedikit yang pernah saya dengar dari guru terkait pembahasan Ustadz sebagaimana seorang laki-laki itu membiayai ibunya, tadi Ustadz sampaikan orang tuanya, maaf, kemudian saudari perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian baru keponakannya itu sebagai berarti seperti wali. Dan bahkan ada satu riwayat, saya lupa apakah itu di masa Nabi atau di masa sahabat, di mana seorang keluarga yang memiliki semangkuk susu, kemudian dia menunggu susu itu diminum oleh kedua ibu bapaknya, sehingga dia menahan istri dan anaknya itu sampai pagi, karena ibu dan bapaknya tidak dibangunkan, dan sampai pagi karena beliau pulang terlalu malam. Beberapa hal pernah saya sampaikan kepada rekan-rekan saya terkait mereka yang sudah berumah tangga, terkait bagaimana bersikap atau lebih diutamakan dari pihak laki-laki adalah keluarganya. Namun sebagian besar hampir tidak menyetujui itu. Kenapa? Saya juga pernah dicurhati, saya katakan seperti itu. Mereka mengatakan lebih utamakan istrinya dulu. Nah, mohon pandangan dan masukannya terkait hal itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Jadi masalah setuju tidak setuju itu tidak ada masalah, gitu ya. Tidak ada masalah. Orang setuju tidak setuju. Kasus pertama masalah perbedaan nafkah wajib terhadap istri dengan nafkah wajib terhadap keluarga tadi, ya, keluarga tadi. Di sini ada perbedaan. Bagus pertanyaan ini. Ada perbedaan. Nafkah wajib kepada istri seperti kita sebutkan tadi, ya, dua mod itu, ya, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok istri itu wajib dipenuhi, ya. Kalau untuk yang keluarga tadi, ibu, bapak dan seterusnya itu beda kewajibannya dengan kewajiban istri. Kalau yang keluarga tadi, kalau mereka minta, kalau tidak diminta, tidak dibutuhkan, tidak ada masalah, gugur kewajiban, ya. Tapi kalau istri, walaupun Anda punya seorang istri anak konglomerat, ya, orang kaya sekali, dia nggak butuh satu mod itu, tapi kewajiban dasar itu harus dibawa, ya. Kewajiban dasar makan, kita sebagai suami boleh bilang, ya, kamu boleh jadi bapakmu konglomerat, tapi sekarang adalah istri saya, makan seperti yang saya makan, ya, berpakaian seperti saya berpakaian, ya. Itu selevel itu, ya. Kemudian dalam contoh itu dalam bab birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Ini kasus ini istilahnya populer, ya, didengar oleh semua orang. Lihat di situ dari sisi apa? Susu, ya. Susu itu bukan makanan pokok. Yang menjadi makanan pokok bagi orang Arab itu gandum. Tidak disebutkan gandum. Boleh saja, nggak ada masalah. Kalau misalnya orang tua kita misalnya saja, contoh gitu, ya, hobinya makan kebab, ya. Kita bawa kebab sampai ke rumah, tahu-tahu ibu bapak sudah ada di rumah. Kita rencanakan kebab untuk anak dan istri, ya. Boleh kita lakukan hal semacam itu tadi, karena itu bukan pokok, itu pokok kewajiban yang harus kita laksanakan itu. Masalah bapak-bapak sekalian, anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya, orang tuanya. Istri itu tunduk kepada suami. Ini aturan ini, ya. Istri itu tunduk kepada suami. Kalau suami bilang A, kalau suami bilang B, B. Tapi kalau ada sesuatu itu yang berlawanan dengan hukum, diperintahkan oleh suami dan itu salah, istri boleh melawan, boleh melanggar. Bahkan disebutkan Abu Sufyan itu pelit, ya.
istrinya Hindun datang kepada Sayyidah Aisyah, beliau mengeluh, wahai Rasulullah, ya, datang ke Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau bilang, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahid. Suami saya pelit sekali, boleh nggak saya mencuri dari kantong suami saya? Ya. Apa kata Rasulullah? Boleh. Ma yakfiki wa bani. Boleh mencuri dari kantong suami sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhan pokok. Ya. Ma yakfiki wa bani, yang mencukupkan untuk kamu dan istri kamu. Tidak boleh mengambil uang dari kantong suami dengan alasan untuk nabung. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh mencuri dari kantong suami untuk beli iPhone. Tidak boleh. Ya. Begitu. Nah, terima kasih. Baik, karena waktu sudah untuk coffee break, kita cukupkan. Tapi kalau dilihat tadi dari pemateri kita, seolah-olah banyak menyudutkan, tanda kutip, banyak yang tidak setuju dari kalangan ibu-ibu nih. Tapi insya Allah kita juga akan jadi ibu-ibu, dan anak-anak kita akan berbakti juga nanti kepada kita. Keridhaan kita kepada suami dengan dia berbakti kepada orang tuanya, insya Allah akan menjadikan kita juga jadi seorang ibu yang akan anak-anaknya berbakti kepada kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada para hadirin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.